Halo, assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya Wijaya. Semakin penasaran dengan smartwatch yang dibekali sebuah ChatGPT, saya check out lagi sebuah smartwatch yang masih di harga 200 ribuan. Kebetulan saya dapat promo, saya ambil dari mereknya Tiazmi Tank X1. Ini juga dibekali dengan ChatGPT. Ya teman-teman, saya dapat promo di flash sale, bukan flash sale ya, tapi di promo angka kembar ya, di 77. Jadi kalau kalian merasa Cospet itu terlalu mahal, kalian bisa ambil Time Ever. Tapi kalau Time Ever juga masih kemahalan, nah ini rekomendasi saya, ambil aja Tiazmi Tank X1. Dia bentuknya mirip ya mungkin ini adalah replika gitu ya, untuk smartwatch Cospet Tank yang memang harganya cukup mahal ya. Jadi kalian bisa ambil yang Tiazmi Tank seperti ini. Saya dapat di harga 200 ribuan dan saya terkejutnya datang smartwatchnya seperti ini. Kenapa mereknya Time Ever? Tapi ya whatever lah, yang penting saya dapat harga murah di 77. Dan pada video kali ini saya semakin penasaran untuk mencoba ChatGPT di sebuah smartwatch. Oke, sekarang waktunya kita unboxing dan kesan pertama atau first impression. Check this out. Sebelum kita bongkar, dilihat dulu bagian boxnya ya. Time Ever Tank X1 tentu saja ini adalah sebuah smartwatch yang terinspirasi dari Cospet Tank. Dia memiliki spesifikasi standar militer dengan IP rating yang cukup bagus nih. Bukan lagi di EPI 68, tapi sudah lebih tinggi dari itu karena bisa dibawa di kedalaman 2 ATM. Aplikasinya menggunakan aplikasi David ya teman-teman, aplikasi sejuta umat smartwatch, dan saya pasti yakin ini watch face-nya akan sama seperti miliknya smartwatch David lainnya. Ini fitur utamanya AI ChatGPT, Bluetooth-nya menggunakan versi 5.2 dengan baterai yang cukup badak di 400 mAh. Ya, mudah-mudahan ini bisa lama ya penggunaannya. Kemudian display resolusinya 2 inch dengan 320 x 385 resolusinya. Kabar, kita langsung buka saja, bongkar, langsung dihadapkan dengan smartwatch-nya. Kita mendapatkan tambahan strap rubber warna abu-abu ya. Kemudian ini casannya tentunya menggunakan casan magnetik dengan 2 pin standar. Kemudian ini ada quick start guide, buku panduan cepat, ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kita kesampingkan dan langsung menuju ke si smartwatch-nya. Sudah dipasangi strapnya dengan strap warna hitam. Kita kletek bagian depan, kemudian bagian belakangnya kita kletek juga. Satisfying. Dan inilah desain dari Tiazmi atau Time Ever Tank X1 ya. Sudah kalian kalau yang sudah pernah lihat review Time Ever ya seperti ini, atau Cospet Tank ya maco seperti ini. Saya ambil warna black ya, warna hitam. Di bagian frame-nya ini tentu saja metal dengan finishing yang benar-benar teman-teman ini solid benar. Nah, bagian belakangnya atau bagian sensor-sensornya tidak terlalu menonjol ya. Di sini ada 2 pin magnetiknya di bagian bawah ya. Kemudian kita lihat bagian tombolnya. Di sisi kanan ada satu tombol fisik bagian atas berwarna oranye ya. Kemudian bawahnya ini tombol fisik lagi warna hitam. Ada gripnya, jadi kita dalam megangnya tuh enak ya. Kemudian di bagian kiri ada dummy ya, dummy tombol fisik. Di
Sini ada tulisan power dan mode sport ya. Untuk tombol atas ini untuk menyalakan di si smartwatch-nya dan bawah untuk masuk ke mode sport. Kita lihat bagian strapnya rubber yang ya kalau dinilai ini ya nggak terlalu premium ya, rubber halus tapi masih kelihatannya tidak sekuat dari smartwatch-nya. Dengan ukuran di 22 mm tentunya dengan quick release. Bagian bakalnya metal tanpa adanya branding di situ dengan dua pengunci di sini. Oke, sekarang kita coba ukur berapa diameter dari smartwatch ini. Bagian diameternya cukup besar ya. Di 40, wah 50 teman-teman, 50 mm. Kemudian dengan kelebaran di 42 dan ketebalan yang cukup lumayan tebal ya di 12,6 mm. Dan seperti ini kalau sudah dipakai di pergelangan tangan saya 16 cm ya, cukup pas kalau bagi saya. Ini sesuai selera ya teman-teman, mungkin ada yang suka smartwatch dengan ukuran lebih kecil, tapi kalau saya lebih suka ukuran segini. Ya, langsung disambut dengan animasi dari timever. Kemudian inilah tampilan awal dari watch face smartwatch Xiaomi atau timever. Oke, kita lihat watch face-nya. Ini yang nomor 1 ya, watch face utama sesuai gambar di kotaknya. Kemudian kita tekan dan tahan ya, karena tidak ada tombol crown. Ini yang kedua. Ini yang ketiga, cukup keren ya, jarum detiknya menyapu nih, keren nih. Ketiga, kemudian keempat ini, kelima, dan ini yang keenam. Detiknya menyapu. Oke, ada 6 ya pilihan watch face yang bisa kita ganti-ganti dengan tekan dan tahan. Untuk informasi di watch face-nya apakah bisa aktif kalau kita klik? Tidak ya teman-teman. Jadi ini kalau kita klik tidak menuju ke informasi yang ditampilkan di si watch face-nya. Begitu, bisa race to wake dengan kecepatan yang standar ya, tidak secepat miliknya BM. Sampai sejauh ini ya, smartwatch BM itu paling cepat sih menurut saya untuk race to wake-nya. Tapi ini responsif walaupun tidak secepat BM. Untuk tutup tidak ada mekanisme untuk mematikan layar ya. Oke. Selanjutnya kita jelajahi UI-nya. Kalau geser dari atas ke bawah ini ada shortcut setting ya. Kemudian dari kiri ke kanan ada split view, dari bawah ke atas tentunya notifikasi, dan dari kanan ada widget-widget yang bisa kita tambahkan menunya di sini ya. Standar seperti milik smartwatch dengan aplikasi David kebanyakan ya. Ini watch face-nya juga umum digunakan di smartwatch yang memiliki aplikasi penyandingannya David. Kita tekan tombol power untuk mematikan ya, bawah untuk masuk ke sport mode. Untuk masuk ke aplikasinya kita tekan dari kiri ke kanan 2 kali ya. Kemudian kita lihat aplikasinya, aktivitas, tidur, detak jantung, panggilan ya standar. Kemudian ada latihan, catatan latihannya. Kemudian blood pressure, sebuah gimmick, SPO2, menekankan ini tingkat stres, cuaca, pesan, shutter kamera ya. Pemain ini berarti musik player ya, relaksasi ya untuk pernafasan, AI, suara, ada timer, alarm, stopwatch, jam, pelacakan siklus menstruasi, temukan telepon, dan ada ChatGPT dengan nama di sini DaGPT. Ada kalkulator bagi yang menanyakan, ada di sini. Ada pengingat tasbih ya, fitur muslim ya.
Kemudian permainan disediakan 4 permainan di sini ya. Kemudian terakhir adalah setting tentunya. Kita masuk ke bagian setting. Di menampilkan ada kecerahan yang tentunya masih manual ya, belum auto brightness, wajar. Kemudian ini waktu mati layar bisa kita setting sampai 30 detik. Wajah ini untuk wallpaper, tadi watch face, tampilan menu, ini ada pilihannya. Tentunya kita tidak bisa dengan double klik di tombol fisik ya, karena tombol fisiknya untuk mematikan layar. Seperti itu. Kemudian ada lagi di bagian pergelangan ini untuk mengaktifkan dan nonaktifkan raise to wake-nya ya. Kemudian getar, dering ya, mode getarnya bisa kita atur intensitasnya lembut atau kuat ya. Do not disturb, mode daya rendah ini untuk hemat baterai. Telepon ini untuk menaktifkan dan nonaktifkan suara di smartphone ya, apakah akan masuk ke smartwatch atau tidak dengan mengaktifkannya di sini ya. Media audio. Kemudian sistem itu biasanya mengulang reset ya, atau restart atau mematikan. Sudah seperti wajah. Tidak ada yang namanya always on display di smartwatch ini. Tentunya bukan itu yang diandalkan dari smartwatch ini. Andalannya adalah militer standar dari bodinya yang memang solid sekali, dengan ditambah material finishing aluminium di sekeliling case-nya ini membuatnya benar-benar maco. Oke, sekarang kita langsung sandingkan dulu smartwatch ini, karena saya sudah tidak sabar untuk menggunakan namanya DaGPT. Nah, teman-teman, kalau belum disandingkan dia tidak bisa berfungsi. Oke, ini sudah saya install dan coba kita akan sandingkan untuk melihat bagaimana kecerdasan dari smartwatch ini. Ya, not connect ya, masih belum terconnecting. Ya, sudah terconnect ya. Sudah terconnect. Inilah tampilannya untuk di si aplikasi David ya. Umum seperti biasa ya, notifikasi, find device, alarm bisa kita tambahkan dari si aplikasinya. Ada notifikasi, kemudian ada fitur muslim juga ya, untuk pengingat waktu sholat. Kemudian DaGPT bisa diakses juga di sini ya. Kemudian alarm, word clock, shutter kamera, e-card, favorit kontak ya, kayak biasa. Other, di sini ada time format, ada pilihan bahasanya. Tadi ya sudah di awal langsung bahasa Indonesia, setelah disinkronkan dia akan berubah ke bahasa sistem, ke bahasa Inggris. Auto lock 30 menit ya, 30 detik tadi sudah setting. Kemudian ini do not disturb, baterai saving, weather ya, ini untuk mengatur dari cuacanya, harus diaktifkan di sini ya. Kemudian stress monitoring bisa diaktifkan, remind to move, heart rate warning ya, continuous heart rate ya, ini untuk all day heart rate detection ya. Kemudian cycle menstruasi, dan sudah tidak ada lagi ya. Untuk psikologikal, kalau Anda seorang pria ya, kita matikan aja di sini ya. Oke, seperti itu saja. Dan smartwatch-nya setelah disinkronkan ke aplikasinya, baru waktu dan tanggalnya sudah sesuai dengan tanggal dan waktu yang sebenarnya. Jadi tidak ada pengaturan waktu secara manual di smartwatch ini. Oke, langsung saja kita coba yang namanya DaGPT. Penasaran bener saya nih. Oke, langsung gulir ke bawah. DaGPT, ibu kota Indonesia.
Nah teman-teman, ini jadi bahasa di smartphone-nya harus sesuai dengan bahasa yang kita ucapkan ya. Jadi baru bisa menampilkan hasil yang benar sesuai dengan arah pembicaraan kita. Loading ya, sedang dalam perjalanan ya teman-teman. ChatGPT atau DaGPT-nya sudah bisa digunakan langsung setelah bahasanya kita setting ya di smartphone. Dan oh, dia ada beberapa line ya, ada beberapa layar. Dia berjalan terus, apakah akan berhenti? Seperti ini teman-teman. Cukup panjang ya jawabannya. Cukup panjang dan lengkap. Teman-teman. Wow. Nah teman-teman, jadi setelah selesai kita akan bisa menggulir nih. Ibu kota Indonesia saat ini adalah Jakarta di Pulau Jawa. Nah bisa kita gulir cukup banyak ya jawabannya, dan ini cukup lengkap. Senang sekali rasanya nih teman-teman, sudah bisa mencoba hal baru di sebuah smartwatch ya. Jadi ChatGPT sekarang ada di pergelangan tangan Anda. Wah, cukup keren ya teman-teman. Ya, ini tapi dengan catatan ya teman-teman, bahasanya harus kalian ganti ke bahasa Indonesia untuk di smartphone. Bagaimana kalau di smartwatch-nya kita rubah ke bahasa Inggris ya? Apakah dia ChatGPT-nya juga bisa mengenali ya? Oke, kita ganti bahasanya ke bahasa Inggris, tapi smartphone-nya tetap dengan bahasa Indonesia. Kita lihat di sini smartwatch-nya bahasanya Inggris. Kita coba ChatGPT-nya. Kuliner khas Palembang. Oke, 10 detik untuk dia mendengarkan dan apakah sesuai nih arah pembicaraannya. Nah, sesuai teman-teman. Jadi yang penting kita harus mengatur di smartphone-nya ya, bukan di smartwatch-nya. Kalau kita lihat hasilnya apakah sesuai dengan yang kita maksud. Nah, teman-teman, sesuai. Dan kalau pas saat dia bergerak berjalan ini, kita tidak bisa keluar dengan menyentuh ya layarnya, dan akan bisa dengan kita menekan tombol power di sini. Ya, jadi seperti itu experience berbeda dari sebuah smartwatch ya. Ada fitur ChatGPT ya ini. Oke, kita lihat tampilan jamnya ya. Tampilan jamnya seperti biasa ya. Seperti biasa halnya aplikasi David ya, seperti ini ya, lumrah sekali, sangat sama sekali, tidak jauh berbeda dari kebanyakan smartwatch lain ya. Terus untuk menggunakan foto dari galeri ada di sini ya, teman-teman bisa menambahkan di sini. Kemudian posisi waktunya hanya bisa di atas atau di bawah. Dan informasi atasnya bisa dirubah sesuai dengan keinginan kita, hanya ada pilihan seperti ini. Dan untuk warna teksnya hanya pilihan seperti ini, tidak fleksibel ya. Kita memainkan warnanya hanya ada yang di pilihan ini. Kebanyakan kita pasti akan memilih warna putih atau hitam ya, untuk menampilkan tulisan dari foto galeri smartphone kita. Mungkin seperti itu aja experience dan kesan pertama dari sebuah smartwatch yang bergrade militer seperti ini ya. Kalau kalian suka silahkan tekan tombol like dan juga jangan lupa tentunya subscribe. Saya Wijaya pamit dan tunggu full reviewnya dari si smartwatch ini. Tentunya saya akan mencoba basah-basahan ya di smartwatch ini, karena inilah tujuan saya membeli ya, untuk
memang dibawa basah-basahan dan juga tentunya ChatGPT yang luar biasa. Ya, saya Wijaya pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye guys.